Oleh Bahri Ahmad. Ketika aku merogoh sakuku untuk mengambil buku Natloman Alfiah yang berada di sakuku, aku tidak menemukan buku Natloman miniku itu, melainkan aku menemukan karcis bas yang sudah lusuh, yang masih berada di saku bajuku yang memang belum pernah aku cuci semenjak aku masuk ke pesantren ini. Baru sebulan aku menginjak pesantren yang besar ini, sebuah pondok pesantren Salafi yang bertempat di pesisir pantai utara, dan pengasuhnya sangatlah alim dan masyhur. Saat aku melihat karcis lusuhku itu, aku jadi teringat dengan rumah dan keluargaku, sehingga aku pun sempat meneteskan air mata yang tak bisa aku bendung. Hal seperti itu sudah sangat lumrah di kalangan santri-santri baru di mana saja, karena rasa haru masih menyelimutiku sebagai orang yang baru pertama kali meninggalkan rumah dan keluarga demi menuntut ilmu agama. Dikarenakan kebiasaanku di rumah yang dimanja, serba ada, dan selalu kumpul dengan keluarga dan teman-teman yang telah aku kenal sejak kecil. Lain halnya di pesantren, aku harus bisa betul-betul merawat diri dengan uang saku pas-pasan dari rumah dan dituntut hidup super mandiri. Hidup di pesantren bagaikan mengawali hidup baru, dengan lingkungan yang baru, teman baru dan situasi baru. Jadi itu semua itulah yang menjadikanku tidak betah dan ingin kembali ke rumah. Ketika aku membuang karcis lusuh itu ke lantai pojok kamar, yang memang menurutku karcis itu memang sudah tidak berguna lagi, tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar dengan memakai songkok hitam sambil membawa beberapa kitab kuning yang ia rangkul. Ia mendekatiku dan menyodorkan tangan kanannya kepadaku. "Santri baru ya?" tanyanya. "Iya Kang, aku santri baru sebulan yang lalu aku tiba di sini," jawabku sambil tersenyum dan menjabat tangannya yang ia sodorkan kepada diriku. "Oh, ya aku maklumi, besok lagi kalau kamu mau membuang sampah, sekecil apapun itu buanglah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan seperti ini, nanti kamu bisa terkena hukuman membuang sampah sembarangan loh," tuturnya sambil mengambil karcis lusuh yang telah aku buang ke lantai tadi. Setelah ia mengambil karcis yang aku buang ke lantai tadi, ia pun membacanya, dan setelah ia agak lama terpanah melihat karcis yang aku buang tadi, lalu ia memandangku dengan cukup lama, seolah-olah ia memendam banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Aku pun mencoba menyapanya, tapi ia seakan-akan tidak mendengarkanku dan terus memandangiku dengan histeris. Setelah ia sadar, lalu ia melipat karcis lusuhku itu dan ia masukkan ke kantongnya. Tiba-tiba saja ia pergi tanpa ada kata perpisahan atau kata-kata lain. Ia seperti halnya orang yang habis melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan. Aku pun cuek aja.